Tips buat kamu yang mau jadi driver taksi online. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya, di Rahman the Driver. Hari ini gue mau berbagi ke teman-teman semua, khususnya buat kalian yang mau terjun di dunia taksi driver. Oke, yang pertama adalah pastikan bahwa profesi ini adalah profesi yang benar-benar last option lah, atau pilihan terakhir ya. Jadi kalau kalian saat ini masih kerja, lebih baik concern untuk kerja aja kayak gitu ya. Karena kenapa? Pertimbangannya adalah faktor kesehatan. Itu paling penting banget guys, karena ya di video gue sebelum juga udah pernah gue share, yaitu kita itu kalau kerja sebagai driver taksi online ini kita berjam-jam di mobil kayak gitu ya, bahkan 12, 15 sampai 18 jam, bahkan ada yang nginep juga mereka di mobil kayak gitu. Terus ya sehingga berjam-jam itu, nah posisi kita kan duduk mulu kayak gini nih, apalagi kalau kita nganterin penumpang secara terus menerus. Nah itu posisi kita selalu duduk. Nah itu akan menyebabkan peredaran darah kita juga jadi nggak lancar ya guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga selalu menghirup udara AC nih, kan penumpang itu biasanya pengen yang nyaman ya, nyaman biasanya dikasih AC. Nah, otomatis kita pun akan terus menghirup udara AC tersebut. Nah itu nggak bagus banget untuk kesehatan, khususnya di paru-paru sama jantung ya. Sehingga menurut gua kalau kalian ngambil profesi ini, ya pikirkan kembali dan pastikan kalau ini adalah posisi ataupun pilihan terakhir kalian untuk cari uang. Yang kedua nih, kalian harus, ya tentu aja harus bisa bawa mobil ya, harus bisa bawa mobil. Yang nggak mesti harus ahli banget, tapi seenggaknya kalian harus memahami lah bagaimana cara menghadapi situasi-situasi jalanan ya. Yang pertama menghadapi jalanan kecil, yang kedua menghadapi jalan menanjak, yang ketiga kalian mungkin harus berpikir gimana caranya parkir, nyari posisi yang enak kayak gitu ya. Nah itu hal-hal yang menurut gua perlu kalian miliki sebagai basic skill kalian dalam mengemudi ya. Karena jujur gua tuh sering banget dapat penumpang yang ngarahnya rumahnya atau lokasinya itu jalan-jalan kecil. Nah itu harus kalian pertimbangkan untuk untuk dilatih lah skill mengemudi kalian. Terus yang ketiga, tentu aja kalian harus paham dan juga mematuhi aturan lalu lintas. Karena gue sering banget nemuin pengendara-pengendara yang tidak mengikuti aturan lalu lintas lah. Nah ini yang bahaya ya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui, memahami dan mengimplementasikan untuk menjalankannya, meskipun misalkan amit-amit ya, kalau misalkan di jalanan ada kejadian yang tidak diinginkan, kecelakaan misalkan, seenggaknya kalian bisa membela diri bahwa kalian sudah mengikuti aturan lalu lintas seperti itu. Oke, terus yang keempat kalian harus bisa membaca peta ya, khususnya Google Maps mungkin kalau kalian belum join di aplikasi. Nah kalian pelajari tuh, karena ada banyak ruas jalan yang dia itu bercabang. Apalagi kalau di Jakarta ya, Jakarta itu kayak jalan itu tumpang tindih, ada lewat terowongannya, jalan rayanya, terus ada di jalan layangnya juga. Nah ini kalian harus bisa membaca situasi jalanan tersebut kayak gitu, sehingga ketika kalian ambil jalur tersebut kalian nggak nyasar. Kalau di Jakarta kan banyaknya kalau udah ngambil jalur tersebut, misalkan kalian salah ngambil jalan aja, nah kalian harus muter dulu. Nah itu PR banget kayak gitu. Oke, terus yang kelima, kalian harus benar-benar menguasai aplikasi kalian kayak gitu ya. Jadi kalau pakai Grab ya, Grabnya kalian pelajari, itu kan ada akademi Grabnya ya. Nah kalian pelajari terkait kebijakannya juga kayak gitu ya, sehingga apa yang terjadi sehingga kalian tahu nih dengan bijak bahwa etika profesi kalian itu sejauh mana, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kayak gitu. Terus juga pastikan nih, kalian ketika mempelajari hal tersebut bukan hanya dari sisi pengemudinya aja, tapi juga kalian mempelajari aplikasi itu dari sisi penumpangnya. Kenapa? Karena kita sebagai driver pun perlu mengedukasi customer kita kayak gitu ya. Contohnya yang sering banget, entahlah itu si customer itu pura-pura nggak ngerti atau beneran nggak ngerti, itu biasanya mereka pilih car standar atau car hemat, tapi penumpangnya itu lebih dari 4 orang. Nah itu pentingnya kita juga semua mempelajari bahwa di fitur customer kita itu harus memberikan edukasi seperti itu ya. Ada lagi misalkan kayak ubah rute kayak gitu. Nah itu juga kita harus memahami cara mengubah rute di aplikasinya customer, karena ada beberapa customer juga yang tiba-tiba di pertengahan jalan pengen kesini dulu kayak gitu, atau berubahlah jalannya, jangan ke situ lokasi tujuan utamanya, jadi ke tempat yang lain. Nah itu penting banget untuk kalian pelajari dan juga mengedukasi ke customer bagaimana caranya, karena itu kembali lagi ya, pelajaran tersebut itu berguna banget untuk dari sisi driver. Tentu aja kita
kita kan melayani customer itu sesuai dengan orderan di aplikasi ya. Jadi kalau ada perubahan itu biasanya kan ada tambahan lah kayak gitu, ada tambahan biaya yang dicas ke customer. Nah itu akan menguntungkan kita juga. Oke, terus apa lagi ya? Oke, ini berarti yang kelima ya. Yang keenam itu kalian tentu aja harus punya sifat sabar ya. Sifat sabar dan sifat melayani kayak gitu. Itu penting banget karena bagaimanapun juga kita bergerak di industri pelayanan logistik ya. Jadi kita itu ya customer adalah raja lah, hospitality. Jadi kita memang benar-benar harus memberikan pelayanan ekstra ke mereka. Nah, sifat sabar ini itu bukan hanya sabar terhadap customer aja guys. Kalau gua simpulkan mungkin ada beberapa hal ya. Pertama, kalian harus sabar terhadap customer. Yang kedua, kalian harus sabar menghadapi situasi jalanan ya, itu macet kayak gitu. Yang ketiga, kalian juga harus sabar menunggu orderan. Yang keempat, kalian juga harus sabar ketika mendapatkan kebijakan dari aplikasi yang kurang menyenangkan. Contohnya misalkan ada program untuk merebutkan insentif dengan syarat ABC kayak gitu ya. Kayak gue misalkan nih, pernah kan gue ngejar insentif jam sibuk, udah dapat tiga orderan kayak gitu ya, tinggal nunggu waktu habis aja. Ternyata ketika closing waktunya kurang 1 menit doang. Nah ini pun kan harus legowo kayak gitu. Bagaimanapun juga kita nggak tahu bagaimana mereka menghitung secara total akumulasinya itu kayak gimana, sehingga waktunya tersebut yang kejadian gua itu kurang 1 menit. Nah mungkin ada kebijakan lain lagi yang menurut kalian nggak menguntungkan gitu ya. Nah itu kalian juga harus bisa menerima itu secara legowo ya, karena bagaimanapun juga kalau kita udah memutuskan terjun di aplikasi ya kita harus ikuti aturan tersebut seperti itu. Dan kalaupun kita mau komplain segala macam, sebenarnya kan mereka ada customer service-nya sendiri untuk kita mengajukan keluhan segala macamnya. Cuma ya sejauh ini yang demo aja kemarin tidak terrealisasikan gitu ya, agak susah ya guys. Jadi memang benar-benar kalau kalian udah terjun di di dunia aplikasi ataupun sebagai taxi driver, ya pastikan kembali bahwa ini adalah pilihan terakhir yang memang kalian jalani dengan kesungguhan harusnya ya guys. Jangan sampai ketika kalian ini udah jadi pilihan terakhir, kalian jalaninya setengah hati. Ujung-ujungnya apa? Kalian nggak ikhlas untuk menjalani ini semua, sehingga nanti performa kalian justru hancur. Bukan cuma hancur aja, kalian juga bisa dapatkan respon negatif dari customer kayak gitu. Apalagi di dunia media sosial saat ini yang keterbukaannya luar biasa. Nanti kalian diekspos segala macam, itu akan mempersempit jalan rezeki kalian kayak gitu ya. Mungkin itu aja sih dari gua untuk teman-teman semua yang mau terjun ke dunia taksi online. Kalau kalian punya tambahan lagi, mungkin masukan ke teman-teman lainnya yang baru mau join di taksi online, bisa ketik di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.